Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhwakid dari Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Madura. Pada hari ini saya akan membahas materi yang sangat penting, yaitu mengenai digital forensik dan anti forensik digital. Nah, topik ini sangat relevan mengingat banyaknya tantangan keamanan digital yang kita hadapi pada saat ini. Seperti hacking, pencurian data, dan juga ancaman malware. Nah, yang pertama itu ada digital forensik. Apa itu digital forensik? Digital forensik adalah cabang ilmu forensik yang menganalisis bukti dari perangkat digital, termasuk komputer, ponsel, dan juga internet. Nah, untuk tujuan utamanya itu apa? Tujuan utama dari digital forensik yaitu untuk mengungkap fakta dan bukti yang tersembunyi di balik data digital. Kemudian yang kedua, untuk menghadirkan bukti valid dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan nantinya, seperti itu. Kemudian untuk tahapan data dalam digital forensik ini ada 4, yaitu pertama ada identifikasi, yaitu menentukan perangkat dan data yang relevan. Contohnya menemukan perangkat yang terlibat dalam serangan phishing. Kemudian yang kedua yaitu ada pengumpulan, yaitu mengambil data tanpa merusak. Menggunakan metode khusus pada tahapan ini seperti imaging disk, yaitu menyalin seluruh isi hard disk untuk analisis lebih lanjutnya. Kemudian yang ketiga itu ada analisis, yaitu untuk mengolah dan meneliti data yang telah dikumpulkan untuk menemukan informasi penting. Contohnya melacak alamat IP dari log access. Kemudian yang keempat itu ada pelaporan, yaitu menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan yang dapat dipahami oleh pengadilan nantinya atau pihak lain yang terkait. Kemudian untuk tekniknya, pada digital forensik ini ada 5 dalam PPT yang saya lampirkan. Yang pertama itu ada image forensik, yang mana teknik ini melibatkan pembuatan atau salinan dari media penyimpanan yang akan dianalisis. Nah, dari salinan ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa data asli tetap utuh dan tidak terpengaruh selama proses analisis. Kemudian yang kedua itu ada analisis jejak digital, yaitu menemukan yang kedua itu ada analisis file system, yaitu pemeriksaan struktur file. Kemudian yang ketiga ada analisis jejak digital, yaitu menemukan informasi pengguna. Sedangkan yang keempat itu ada analisis jaringan, yaitu pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan. Dan yang kelima terakhir ini ada analisis malware, yaitu mempelajari perangkat lunak berbahaya. Untuk penerapannya digital forensik ini ada 4. Yang pertama itu identifikasi pelaku, yang mana ini akan mengidentifikasi pelaku nantinya. Kemudian ada penyajian bukti dan ada pemulihan data, yaitu memulihkan data yang ada pada perangkat sebelumnya. Kemudian yang keempat itu ada pencegahan kejahatan di masa depan. Nah, dalam tantangan digital forensik ini ada 4. Yang pertama itu ada enkripsi dan keamanan data, yang mana akses data dengan metode khusus. Jadi kita dapat mengakses data dengan metode yang sudah ada atau khusus. Kemudian yang kedua itu ada volume data, yang mana ini akan membutuhkan kapasitas yang tinggi. Nah, makanya ini merupakan sebuah tantangan di dalam digital forensik. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan teknologi, yang mana dalam perubahan teknologi ini ada alat dan teknik yang terus berkembang. Jadi hari demi hari atau kedepannya nanti, yang mana alat dan teknik ini semakin terus berkembang seperti itu. Kemudian ada legalitas,
yang mana legalitas ini pastinya memahami batasan hukum. Kemudian untuk contoh kasusnya yaitu ada kasus cybercrime, yaitu investigasi penipuan online. Kemudian juga ada kasus insider threat, yaitu karyawan yang mencuri data perusahaan. Kemudian ada kasus kriminal umum, yang mana melacak komunikasi pelaku melalui ponsel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anti forensik digital. Nah, apa itu anti forensik digital? Anti forensik digital itu teknik yang dirancang untuk menyembunyikan atau menghapus jejak digital. Kemudian tujuannya yang pertama itu untuk menghapus jejak digital. Nah, maksud menghapus ini biar tidak menampilkan lagi atau tidak tampil lagi. Kemudian yang kedua itu menyembunyikan aktivitas. Jadi seluruh aktivitas yang ada pada tampilan itu akan tersembunyi sendiri, dalam arti apa ya, menggunakan teknik anti forensik digital ini. Jadi ada software khusus untuk menyembunyikannya nanti. Kemudian yang ketiga ini memalsukan data. Jadi data tersebut dapat dipalsukan menggunakan software khusus dalam anti forensik digital ini. Kemudian di teknik anti forensik digital ini ada 4. Yang pertama itu data wiping, yang mana dapat menghapus data secara permanen. Nah, dalam hal ini menghapus data secara permanen, data itu tidak dapat dipulihkan kembali, tidak dapat dimunculkan kembali dalam arti permanen seperti itu. Kemudian ada spoofing, yang mana ini memalsukan data. Memalsukan data yang dimaksud dalam spoofing ini kita dapat mengedit waktu, maupun misalkan kayak alamat web kita dapat mengeditnya. Intinya bagaimana cara kita memalsukan data tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada steganografi. Steganografi itu menyembunyikan data dalam file lain, yang mana dalam file lain ini maksudnya kita dapat menyembunyikan sesuatu di balik foto. Nah, itu memang ada teknik khusus dalam stenografi ini. Kemudian anti recovery tool, yaitu mencegah pemulihan data. Jadi anti recovery tool ini bagaimana cara kita untuk mencegah supaya data itu tidak dapat dipulihkan kembali. Memang ada software khusus dalam anti forensik digital ini. Nah, untuk contoh kasusnya, yang pertama itu ada privasi pribadi, yang mana kita menggunakan enkripsi untuk melindungi data pribadi. Jadi kita dapat melindungi data pribadi dalam menggunakan metode dalam anti digital forensik ini seperti itu. Kemudian ada kejahatan cyber, yang mana pelaku ransomware menginskripsi file korban untuk meminta tebusan. Nah, kejahatan cyber ini memang sangat rawan. Memang pelaku itu meminta korban bukan secara terang-terangan, cuman dia ada maksud dan tujuan, yang mana dalam mengirimkan virus misalnya kepada komputer tersebut, dan nanti penyampaiannya agar virus itu bisa menghilang dari perangkat atau komputer tersebut, dia minta tebusan kepada korban tersebut. Kemudian alat melawan anti forensik digital. Yang pertama itu ada Recuva. Ini software khusus dalam anti forensik digital. Recuva ini merupakan software bagi perangkat
laptop maupun perangkat komputer, yaitu mengembalikan file yang hilang. Kemudian yang kedua itu ada STK Imager, yang mana kita dapat mengekstrak dan menganalisis data. Jadi data yang sudah ada sebelumnya namun sudah dihapus, kita dapat menggunakan STK Manager untuk mengekstrak dan menganalisis data kembali. Jadi bisa kita tampilkan kembali data yang sudah dihapus sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada autopsi, yaitu menganalisis sistem file dan mendeteksi jejak aktivitas. Jadi kita bisa menganalisis sistem file tersebut, dan mendeteksi jejak aktivitasnya seperti itu. Jadi kita melihat apa saja yang ada di dalam aktivitas tersebut. Jadi itu bisa terdeteksi nantinya. Seperti itu. Kemudian dampak dari anti forensik digital ini, yang pertama itu ada hambatan, menghambat investigasi, yaitu sulit untuk kita mengungkapkan bukti, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan kompleksitas analisis, yang mana ini membutuhkan waktu lebih lama lagi ya. Ini membutuhkan lebih lama. Kemudian yang ketiga itu penyalahgunaan teknologi, yaitu menutupi aktivitas ilegal. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai digital forensik dan anti forensik digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.